Jadi saya itu dari Palangkarayanya tanggal 1 penerbangan pagi naik Batik Air jam 7 pagi, sampailah di Jakarta jam 8 setengah 9. Nah, terus saya memang cukup lama di bandara karena penerbangan saya ke Bangkok itu pukul 5 sore baru terbang. Sampai di Bangkok itu sekitar jam 9 malam, nunggu lagi anak saya di bandara, ya kan, sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam, karena dia dari Phuket ke Bangkok, baru kami ke hotel. Sampai di hotel, besok paginya kami jalan-jalan, jalan di Bangkok dulu. Setelah itu tanggal 3-nya kami ke Pattaya, seharian di Pattaya kan. Nah, tanggal 4-nya baru kami itu ke pasar Pratunam, belanja lah karena anak saya itu kebetulan ya ada pesanan temannya dikit-dikit. Jalan seharian dari jam 10-an ya, jam 10-an eh, sampai jam kurang lebih jam setengah 4-an. Nah, karena anak saya dia bawa koper, saya bantulah sambil bawa tas di pundak ini, terus bawa kantongan plastik juga, tapi ya namanya pakaian kan nggak seberat-berat ini juga. Dan yang pasti selama beberapa hari di sana itu saya makannya memang ya kan di sana, mohon maaf, banyak yang non halal ya kan, dan udang karena memang seafoodnya di sana kan murah-murah, jadi hari-hari ini akan makan itu. Udah malam tidur, nah pas bangun pagi kok sakit di belakang, aduh, sampai saya mau nangis, nak ini kenapa mama, ini sakit ini, tolong bangunin mama. Turun, terus nggak lama kok sampai ke tangan, ini terasa sakit. Akhirnya tanggal 5 anak saya apa namanya, saya bilang beliin mama obat dulu baru kita dua melanjutkan perjalanan. Tanggal 5 karena memang kondisinya saya masih agak sakit, minum obat itu reaksinya bagus aja pada saat minum obatnya. Nah, setelah obatnya ini habis, kembali lagi sakit. Waduh, nak apa ini, nak? Udah, di situ tanggal 5 malamnya itu kami terbang ke Jakarta. Nyampe lah jam 6 pagi di Jakarta nih, jam 6 pagi, jam 5-an, seharian istirahat aja saya di Jakarta karena tiketnya sudah dibelikan anak jam 7. Tanggal 7 saya terbang ke Palangkaraya. Sampai di Palangkaraya karena memang masih ada sakit ya saya panggil lah tukang pijat, pijat lah. Dan saya juga nggak terlalu apa namanya, nggak juga mikir ke dokter karena saya memang sebenarnya malas ke dokter karena memang saya ini bukan apa ya, lebih baik saya pijat gitu kan, udah banyak kok masih sakit. Ya udah akhirnya saya cari bekam, bekam lagi, bekam yang ngeluarin darah. Udah setelah di iniin keluar darah kok masih sakit juga, udah apa ya ini, aku bilang. Akhirnya ke dokter juga, memaksakan diri nih ke dokter, sama dokter. Wah, kata dokter, tapi bukan ini ke dokter aja, ke dokter praktek ya kan, coba bu ibu cek kolesterol aja katanya. Saya curiganya nih apa namanya bisa saraf kejepit. Oh jangan macam-macam lah dok, aku bilang saya cuma kecapean aja kali oleh kelemahan, memang dalam perjalanan tuh lama di jalan terus, saya bilang gitu kan. Nah, sama si anunya ya udah akhirnya saya cek ke anu tuh, ternyata aman-aman aja. Mana bilnya, aman-aman aja, nggak kolesterol nggak apa. Udah berangkatlah saya ke sini ke Jakarta, minta anunya kiarnya. Saya ke Jakarta karena anak saya itu kan kebetulan Rebu, yang laki-laki itu Rebu, jadi saya nyusul anak hari Kamis. Nah, karena mengingat kemarin tuh ada agak sakit-sakit kan, saya WA lah beliau itu, Ibu Neng itu kan, karena beliau agent saya, Bun, saya mau periksa bisa nggak ya Bun? Ini saya saya bilang saya agak ini sempat agak sakit-sakit tangan ini sama punggung. Memang kemarin saya hasil ininya ini apa, kristampil kah? Oh ya udah. Ini saya bilang kolesterol saya cek ini aja aman-aman aja, udah ya. Nggak ada gula juga nggak ada, saya bilang gitu. Ya katanya. Udahlah didaftarlah sama anak saya di Maya pada hospital itu. Jam 10 kemarin, terus saya ke
Maya pada diantar sama anak saya sama teman saya ya kan ke situ. Nah ya periksalah ke dokter Suryo itu sama dokter Suryo. Uh, Gimana kalau ini aja katanya. Saya cerita, dok saya ini ikut asuransi. Saya bilang bisa nggak? Kalau saya ini kan manfaat asuransinya rawat inap dok. Maksud saya tuh saya mau meyakinkan takutnya apa memang benar dugaan dokter sebelumnya terus kalau ini memang saraf kejepit gitu kan tapi memang belum ada nggak ada periksa juga nggak ada yang periksa MRI apa nggak ada jadi uh, ya sudah diuruslah rawat inap bahkan waktu itu sudah ada surat izin saya yang mau saya kirim ke kantor itu udah dijelaskan di situ sama pihak rumah sakit kalau untuk pembayarannya dari Allian tiba-tiba eh, dari Allian terus sudahlah masuk saya ke rumah sakit sekitar jam 3 sore kemarin saya di MRI ya kan diambil darah segala macam nah darah kemarin saya nggak tahu hasilnya nah terus di MRI keluar pagi tadi sorenya dokter visit lagi jadi dokternya 2 kali sore kemarin tuh setelah MRI visitlah dokter itu mah ke ruangan ibu katanya ini kayaknya eh, gejala saraf kejepit dibilang gitu kan ah oh ya dok waduh gimana ya dok ya kita coba aja lagi tes lagi katanya memastikan karena memang jujur tangan saya ini sakit juga sakit dan kok kayak di pinggangnya juga agak sakit ya ya udahlah kalau gitu kita konfirmasi dulu ke asuransinya katanya si dokter tadi kan dibuatlah saya catatan-catatan nggak lama masuk dari admin Bu ini belum dari asuransi belum katanya belum ada jawaban lah sampai dengan pagi tadi ya saya akhirnya kontak dengan Ibu Neng lah terus Bu Neng bilang Bun itu kemarin untuk jawaban rawat inapnya ada dijawab belum dari Alian nah saya nggak tahu masalahnya saya taunya karena di ininya sudah Alien, saya pikir Alien, iya, saya nggak tahu kalau harus ada masuk ke email segala macam lagi, saya bilang gitu kan. Nah singkat cerita, masuk WA dari ibu, Bun, katanya harus rembes katanya, karena diagnosa bunda tuh setelah dipelajari katanya saraf kejepit, karena bunda ini kan baru setahun katanya, jadi dalam masa apa gitu, iya, karena ini penyakit lah kaget lah saya kan kesini nggak bawa uang, uang saya kan niatnya mau berlibur aja, nggak ada mau ke dokter juga, cuma kan karena memikirkan manfaat tadi asuransi, ya cobalah kan gitu. Sayang juga saya bayar mahal, kan lumayan itu 2.300.000 per bulan. Suami 1 juta, sudah 3.300.000. Ditambah anak saya yang perempuan 1.300.000, anak saya yang laki-laki 650. Jadi saya itu untuk asuransi Allian ini untuk kami berempat itu saya harus menyiapkan uang sebesar 5.118.000. Bayangin. Kadang angsuran mobil saya nunggak karena saya lebih baik bayar asuransi daripada bayar mobil. Nah, itu karena saya mikir manfaatnya. Yang saya kecewa kok begitu. Kenapa kalau memang kemarin dari awal asuransi nggak cover, ngapain saya opname? Ya kan lebih baik saya pulang walaupun saya nahan sakit-sakit nggak apa-apa kan gitu. Kan kemarin sudah jelas di perjanjian di itunya surat izin saya tuh dan di tempat makan apa ini asuransi Allian di situ kujuk-kujuk saya disuruh bayar. Siapa yang nggak kecewa? Saya takutnya dengan kejadian ini, ya kan, seandainya ini memang benar nanti diagnosanya itu saraf kejepit, saya harus bagaimana saya berobat? Ya kan? Baru diagnosa saja mereka sudah menolak. Kalau memang benar diagnosa itu, saya ini sudah setahun, berapa saya bayar? Iya, saya kewajiban saya tidak pernah nunggak. Saya bayar, coba lihat, bisa dicek. Kami sekeluarga itu. Ya, ya saya makanya saya bilang kalau ibu aja jadi saya, bagaimana perasaan ibu? Jelaskan tentang di rumah sakit bayar berapa ya? Yang harus saya bayarkan dari kemarin siang sore itu siang masuk sampai dengan siang tadi itu 13.850.000
Ditambah yang awal saya konsultasi ke dokter Suryo itu 430 konsultasi aja. Saya bayar sendiri, katanya dirembes nanti. Jadi totalnya kurang lebih 14 juta 14 juta 253 ribu. Bisa dijelaskan kronologis dengan agent yang sudah ibu hubungi. Seperti apa kronologis bisa sampai terjadi pembayaran mengeluarkan biaya sendiri? Kan si agent bilang karena ini tidak di-cover oleh asuransi, otomatis saya harus bayar dulu. Ya saya bingung, kalang kabut lah saya. Terus beliau bilang, Bun, kemarin Bunda ada titip saya ya, uang untuk bayar asuransi suami Bunda katanya, 6 juta. Lah, emang belum dibayar Bun, saya bilang gitu. Belum katanya, karena saya kemarin kan ada kebanjiran, Bunda kan tahu katanya. Semua wilayah Bekasi kan kebanjiran, dia bilang gitu kan. Loh, terus gimana suami saya bilang. Ya, gini aja, kita selamatkan Bunda dulu. Bunda ada uang berapa? Saya ini nggak ada bawa uang, saya bilang. Ya ibunya, ibu ibu neneng itu. Nah, saya bilang, saya ini kan gak ada bawa uang. Saya ini hanya bawa uang 2 juta aja, Bun. Saya nggak mau tahu, saya harus keluar. Saya bilang gitu. Nah, Bunda pikirkan itu gimana caranya. Saya nggak mau tahu, bilang. Ini suami saya kesana kemari mau gadai mobil, mau cari pinjaman aja untuk bayar ini nggak dapat. Ini kan hari Minggu, aku bilang. Lagian ini saya urgent harus keluar mendadak, dan walaupun ini keadaan saya ini masih sakit, saya bilang. Iya, saya sebenarnya masih sakit, jujur masih sakit, dan ini saya pulang dalam keadaan tidak ada membawa obat satupun dari rumah sakit, karena dari pihak Ibu Neng itu bilang sudah aja katanya, Bunda nggak usah obat-obatnya di stop aja dulu, karena dia dengar saya tadi nggak ada uang, itu bilang Ibu Nengnya. Jadi saya kecewa sekali. Saya jujur, saya sangat kecewa sekali dengan agen Alian dan Alian. Karena saya ini notabene-nya sekeluarga adalah nasabah Alian. Kalau saya aja seperti ini, bagaimana nanti dengan suami dan anak saya 2 orang itu? Coba bayangkan, seandainya ada apa-apa dengan mereka, apakah mereka nanti bisa mendapatkan haknya, ya kan? Jadi kalau ini tidak ada penyelesaian, saya akan keluar dari Alian dan saya akan minta pertanggungjawaban uang saya yang masuk, silakan dikembalikan, yang sudah dibayar Alian itu dipotong, dan saya keluar dari nasabah Alian. Saya minta tolong sama pimpinan Alian, keluhan saya ini, maksud saya ikut Alian supaya apabila saya atau keluarga saya ada hal-hal yang seperti ini, kan bisa memanfaatkan. Kan itu maksudnya kita ikut asuransi itu kan. Nah ini apa yang saya dapatkan. Walaupun dulu saya sempat bangga ikut Alian. Bulan April, saya baru 4 bulan, saya di MRCC Siloam, semuanya dibayar oleh Alian. Baru 4 bulan ikut. Tapi yang ini hanya 13 juta, dan hanya karena diagnosa saya saraf penyempit. Saya nggak ditanggung dan suruh bayar sendiri. Saya harus telepon ke sana kemari mencari uang. Coba bayangkan sakitnya saya. Jadi saya minta tolong kepada yang berwenang, khususnya Alian, agar memperbaiki pelayanannya kepada nasabah. Saya sangat dirugikan dan keluarga besar saya pun menyesali. Dan kami pun akan berpikir mengikuti Alian kalau seperti ini. Terutama saya, apalagi saya sudah jauh-jauh dari Palangkaraya ke sini mau ikut Alian yang memang langsung di induknya. Pelayanannya saya pikir lebih baik dari di daerah. Ternyata apa yang saya dapatkan, saya sangat kecewa. Dibungkus saja, Kak. Bungkus saja.